Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa kita dapat bertemu bersama-sama melalui sosial media ini. Dan doa saya supaya Anda benar-benar membuka hati Anda. Ya, supaya Tuhan dapat bicara. Bukan saya yang bicara, saya cuma menjadi alat untuk menyampaikan firman Tuhan. Seperti Anda mungkin sudah pelajari dan sudah mulai lihat bahwa saya ingin kita benar-benar belajar dari firman. Bukan dari perkataan saya, tapi supaya firman Tuhan itu bicara di dalam hati kami. Nah, dalam tema ini hiduplah, kami sudah bicara tentang beberapa hal. Kita mulai bicara tentang hidup dalam kasih. Ya, kasih mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi musuhnya. Dan kemarin kita sudah bicara ya bahwa kita harus hidup menjadi anak terang. Kegelapan mestinya sudah tidak ada di dalam pribadi kita. Kegelapan mestinya sudah disingkirkan, sudah tidak ada. Nah, hari ini kita akan bicara tentang hal yang luar biasa juga. Yaitu di dalam ayat yang ke-15 daripada Efesus 5. Dikatakan dengan jelas begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Apa itu yang dimaksud? Bahwa Anda dan saya harus hidup menjadi orang arif, menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana. Ya, kita akan mengerti hikmatnya. Apa yang dimaksud dengan hikmat ini? Hikmat ini bukan hikmat yang kita pelajari kalau kita masuk sekolah, kita masuk belajar S1, S2, S3, S4, seterusnya, S-teller, apa saja. Ya, bukan itu yang dimaksud, tetapi yang saya fokus pada malam hari adalah hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita dapat mengerti hikmatnya daripada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hikmatnya daripada Tuhan. Karena kita sadar bahwa hikmat yang Tuhan miliki adalah kebodohan bagi manusia. Sebagai contoh sederhana, firman Tuhan bilang, kalau Anda dipukuli kiri, engkau dikasih kanan. Ya, Anda tidak akan membela, tetapi Anda mempersiapkan untuk lebih lagi. Ini sesuatu yang Anda. Firman Tuhan bilang beri dan kamu akan diterima. Kamu akan menerima. Masa sih? Bagaimana mungkin bisa memberi? Nggak mungkin akan menerima. Ini kebodohan bagi manusia. Tapi itu satu hikmat di dalam Tuhan. Nah, kita dapat lihat di dalam ayat yang ke-17 dengan sesuatu yang sangat amat jelas. Dikatakan begini. Ya, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jangan menjadi bodoh, tapi mengerti kehendak Tuhan. Jadi lawan dari bodoh adalah orang hikmat. Jadi hikmat adalah mengerti kehendak daripada Tuhan. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 38 dikatakan bahwa Yesus berkata dia tidak datang ya dari surga untuk datang kehendaknya. Melainkan dia datang untuk melakukan kehendak daripada dia yang mengutus dia. Ya, daripada Tuhan, Bapa di surga yang sudah mengutus dia untuk datang ke bumi ini. Ya, dengan tujuan mati di kayu salib. Ya, dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, berdoa syafaat untuk kita, mempersiapkan tempat untuk kita, tapi juga untuk menurunkan Roh Kudus supaya Roh Kudus menetap tinggal di dalam diri kita. Jadi kita harus sadar bahwa untuk benar-benar memiliki pengertian atau memiliki hikmat atau menjadi orang arif, kita harus tahu kehendak daripada Bapa. Saya ingin baca untuk Anda Roma pasal yang ke-12. Ayat yang kedua, ini adalah satu ayat yang luar biasa, menjadi salah satu ayat favorit saya. Ya, saya percaya Anda punya ayat favorit, saya punya beberapa banyak ayat favorit, dan satu hari saya akan bicara tentang ayat-ayat favorit saya. Tapi ini salah satunya. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia.
Ya, jadi dengar baik-baik, kebodohan di mata Tuhan adalah menjadi orang serupa dengan dunia, mengikuti segala keduniawian. Tapi dikatakan begini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Perhatikan dengan baik-baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan begini, berubahlah oleh pembaruan. Jadi untuk kita bisa mengerti hikmatnya sesuai dengan Tuhan miliki, kita harus ubah paradigma. Harus ubah pikiran kita. Bukan sesuai dengan dunia lagi. Tapi kita harus mulai pikirkan bagaimana Tuhan pikirkan. Pikirkan perkara yang di atas, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini sesuatu yang sangat amat penting. Kalau kita mau menjadi orang yang berhikmat, ya, kita harus izinkan Roh Kudus bekerja dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus izinkan Roh Kudus menunjukkan kepada kita kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Apakah Anda berlangkah di dalam kehendak Bapa? Ya, mungkin Anda masih khawatir, Anda nggak ngerti bagaimana tahu kehendak Bapa. Ya, ayo tanya sama Bapa, jangan tanya saya. Ya, kalau Anda sadar bahwa Anda dipanggil untuk menjadi accountant, ya, ayo mari benar-benar menjadi seorang accountant yang diurapi Tuhan. Izinkan Tuhan pakai Anda untuk menjadi accountant yang benar, ya, yang tidak suka yang gangga, yang gak suka yang tidak benar. Adalah orang yang lurus, adalah orang dalam kebenaran, memiliki integritas. Ya, kalau Anda menjadi chef, ayo menjadi chef yang memuliakan Tuhan. Ya, jangan menjadi suka emosi, ya, karena kepanasan dan kepanasan. Tidak. Tapi Anda menjadi chef yang diurapi Tuhan dengan luar biasa. Anda menjadi ibu rumah tangga yang diurapi Tuhan. Ya, Anda menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Jangan main-main dengan hal-hal begini. Ya, untuk kita benar-benar menjadi orang yang arif, hidup dalam hikmat Tuhan, kita harus tahu kehendak Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Kita harus mempelajari, mendalami kehendak daripada Tuhan lebih dalam. Inilah sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Untuk kita menjadi orang arif. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau. Kami bersuka cita, kami bersyukur. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, amat baik, dahsyat, luar biasa Tuhan. Seringkali kami tidak dapat memperkatakan dalam perkataan kita betapa hebatkah Engkau Tuhan. Hari ini pun Engkau ingatkan kami untuk menjadi orang arif, orang yang berhikmat, orang yang mengerti seluruh kehendak Engkau Bapa. Bapa ajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh tahu apa yang baik Tuhan, apa yang berkenan, dan apa menjadi sempurna daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa sampai hari ini Engkau terus menyertai kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami tetap meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa saya, Engkau maju terus. Hiduplah seperti orang arif. Maju terus bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati.